Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, baik. Eh, Hari ini kita masuk ke pertemuan keempat di mata kuliah Bahasa Indonesia. Menunggu yang lain pada masuk ke grup meeting kita hari ini. Ini Ibu ingatkan kembali untuk mahasiswa-mahasiswi untuk tidak lupa mengisi daftar hadir dan mengerjakan pretest post-test ya. Pretest post-test itu ada di pertemuan keempat mengenai proses pembentukan kata dan pilihan kata. Itu materi pertemuan kita hari ini ya. Lalu post-testnya juga jangan lupa dikerjakan. Coba dicek dulu apakah sudah bisa diklik atau belum pretestnya. Kalau belum supaya Ibu bisa lihat kendalanya di mana ya. Lalu untuk password dari presensi yaitu Bahasa Indonesia sudah Ibu lampirkan juga di laman grup. Oke, ini masih 12 orang yang masuk di kelas Ibu. Tidak masalah, mungkin ada kelas dengan yang lain juga, tapi Ibu himbau sekali lagi ke mahasiswa sekalian untuk tetap menyempatkan waktunya bisa masuk di kelas ibu walaupun ada yang bentrok jamnya dengan kuliah lain atau mata kuliah lainnya. Kalau sekali dua kali em, tidak masuk Zoom ibu tidak masalah, tapi tolong harus ada kalian masuk ke Zoom ibu ya atau di kelas ibu gitu. Tidak bisa hanya mengisi daftar hadir aja atau mengerjakan pretest ataupun post-test. Oke, baik kita mulai saja di pertemuan keempat kita. Ini materinya mengenai proses pembentukan kata dan pilihan kata. Entah kalian masih ingat atau hampir lupa, materi kita di pertemuan ketiga, ya, 2 minggu yang lalu sebelum kita libur, kita membahas mengenai ejaan bahasa Indonesia. Bahkan Ibu mengulas kembali bagaimana perkembangan ejaan bahasa Indonesia itu, ya kan? Yang awalnya dari ejaan sampai ke ejaan bahasa Indonesia. Mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia, itu banyak sekali perubahan-perubahan ejaan yang dibuat dan itu tidak diadakan tidak diadakan atau dibuat begitu saja, tapi diadakan setiap 5 tahun sekali, di mana terjadi perubahan di dalam KBBI. Tujuannya untuk mengulas kembali atau menambahkan kosakata-kosakata baru di dalam bahasa Indonesia dan itu dimuat di dalam KBBI. Biasanya, untuk mengulas kembali atau menambah kosakata, mengkaji kosakata baru, itu diadakan setiap 5 tahun sekali, diadakan tepat pada perayaan Kongres Bahasa. Di situ juga perayaan ataupun, Hari Sumpah Pemuda. Jadi Hari Sumpah Pemuda itu juga hari di mana bahasa Indonesia itu ditetapkan sebagai, bahasa Indonesia kita. Awal dibentuknya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Itu harus kalian ingat ya, tahun tanggal 28 Oktober tahun 1928. Ingat. Oke, lalu ejaan bahasa Indonesia itu terdiri atas bagaimana kita bisa menggunakan tanda baca yang tepat, lalu apa fungsi dari huruf miring, apa fungsi dari huruf kapital, dan apa eh, fungsi daripada huruf tebal, ya. Itu ada hubungannya dengan salah satu tujuannya adalah supaya kita sebagai pembaca bisa memahami dengan jelas isi atau informasi di dalam sebuah pernyataan atau wacana. Tanpa adanya tanda baca yang tepat atau tidak ada tanda baca di dalam sebuah wacana, kita bisa saja eh, membaca tanpa ada jeda, begitu, ya kan? Dan kita tidak akan bisa fokus mendapatkan informasi yang ada dalam wacana tersebut atau maksud dari bacaan tersebut. Itulah kenapa perlu dibuat
tanda baca di dalam sebuah kalimat atau di dalam sebuah pernyataan. Oke. Nah, kalau kita sudah membahas mengenai itu, kita membahas bagaimana proses pembentukan kata dan pilihan kata. Kalian perlu mengingat dan memahami proses pembentukan kata dan pilihan kata itu terdiri atas ini, ada afiksasi, reduplikasi, komposisi, dan beberapa perbedaan daripada afiksasi dan reduplikasi. Lalu diksi, diksi itu merupakan pilihan kata. Lalu prinsip-prinsip pemilihan kata, bagaimana prosesnya dan bagaimana cara menentukannya, gitu ya. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan afiksasi, Bu? Reduplikasi itu apa? Afiksasi itu berhubungan dengan imbuhan, seperti awalan, akhiran, sisipan, ya kan? Lalu reduplikasi itu adalah pengulangan kata. Ternyata ada kata tertentu, ada kosakata tertentu dalam bahasa Indonesia, kita bisa mengulang kata tersebut. Nah, mari kita lihat apa itu pengertian daripada afiksasi. Nah, macam-macam afiksasi. Ya, ini yang sudah Ibu sampaikan tadi, terdiri atas prefiks, sufiks, infiks, konfiks, gabungan afiks, simulfiks, interfiks. Oke. Lalu apa itu afiksasi? Afiksasi itu merupakan proses pembentukan kata dengan menambahkan afiks atau imbuhan atau bentuk dasar dari sebuah kata. Nah, afiks dapat ditambahkan di awal, tengah, atau akhir kata dasar yang berfungsi untuk membentuk kata turunan atau mengubah makna atau mengubah kelas kata. Bisa saja ya. Contohnya, makan itu kata dasarnya. Kalau Ibu tambahkan imbuhan awalan di depan kata makan, yaitu memakan, maknanya sudah berbeda, sudah berubah menjadi kata kerja, kalimat aktif. Kalau tadi makan, itu hanya kalimat pasif, begitu ya? Atau kata dasarnya. Nah, itulah tadi di mana fungsi dari afiksasi itu bisa saja mengubah turunan sebuah kata atau mengubah makna dari sebuah kata. Nah, jenis-jenis afiksasi yang tadinya awalan. Nah, Bu, awalan, apakah itu ditentukan kita yang menentukan sendiri atau memang sudah ada rumusnya? Awalan, akhiran, sisipan itu sudah punya rumusnya sendiri, ya. Udah punya ketentuan sendiri. Seperti me, ber, ter, se, dan masih banyak lainnya. Ini beberapa contoh yang Ibu buat, gitu ya. Sufiks juga sama. Akhiran adalah imbuhan yang ditempatkan di akhir kata dasar. Kalau tadi prefiks adalah imbuhan yang ditempatkan di depan kata dasar. Lalu, konfiks itu gabungan awalan dan akhiran, di mana kata dasar tersebut ditambahi imbuhan awalan dan ditambahi imbuhan akhiran di awal maupun di akhir kata dasar. Itu kalian pahami ya. Mungkin kalian sudah pernah mendengar istilah tersebut, entah kalian sudah pernah belajar di tingkat SMA, ya kan? Lalu pengertian afiksasi sama seperti yang tadi di atas, ini di mana ada beberapa ya di pengulangan tadi. Lalu apa itu infiks? Infiks adalah afiks yang disisipkan di tengah bentuk kata dasar. Ya, berarti ini adalah sisipan. Tadi awalan akhiran di tengah kata dasar, ini adalah sisipan. Namun sisipan ini ditempatkan di tengah kata dasar. Contohnya apa? Contoh kata dasarnya telunjuk. Bentuk dasarnya tunjuk. Ketika dia ditambahkan sisipan di tengah kata tunjuk itu, dia berubah menjadi telunjuk. Nah, sudah berubah maknanya, menunjukkan alat anggota tubuh. Padahal tadi tunjuk itu kita memberikan arah, ya kan? Tapi setelah ditambahkan sisipan L di tengah kata dasar itu berubah lagi maknanya menjadi menunjuk atau anggota menunjuk yang yang menjadi bagian daripada anggota tubuh kita.
Nah, getar ditambahi infix M. Jadi gemetar menyatakan keadaan atau kondisi. Berubah keadaannya, berubah maknanya. Nah, itulah yang dimaksud infix tadi. Nah, infix seperti jarang digunakan di kehidupan sehari-hari, tapi bukan berarti, tapi sering juga digunakan dalam bentuk kata-kata khusus atau di dalam bahasa Indonesia atau istilah khusus atau situasi tertentu penggunaan daripada si sifat ini. Dan ini LM, R, in, ah, lalu konfiks dari kean, pean, itu semua sudah ditentukan ya, sudah punya rumusnya sendiri. Nanti boleh kalian cari di artikel lain ataupun cari informasi lain terkait dengan tambahan daripada eh, afiksasi-afiksasi ini, gitu ya. Nah, fungsi infiks atau sisipan itu yaitu membentuk kata benda, membentuk kata kerja, memberi nuansa arkais atau estetis, membentuk kata jamak atau berderet. Itu adalah fungsi daripada infiks. Oke, contoh infiks berdasarkan jenisnya, infiks L. Itu ada contohnya ya, sudah Ibu berikan tadi. Lalu infiks M, kata dasar ini, HR, dan lain sebagainya. Ciri-ciri khusus dari infiks yaitu disisipkan setelah konsonan pertama pada kata dasar. Ini udah ada rumusnya ya. Tidak umum digunakan dalam bahasa lisan sehari-hari. Lalu banyak terdapat dalam bentuk kata lama, puisi, atau sastra klasik. Makanya dikatakan infiks tadi jarang sekali digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya digunakan pada istilah tertentu atau situasi tertentu. Oke. Nah, ini adalah imbuhan atau satu suku kata. Ini bisa nanti kalian baca lagi ya. Ini merupakan kombinasi ataupun macam-macam daripada afiksasi tadi. Ingat, afiksasi itu adalah imbuhan ya, yang terdiri atas sufiks, prefiks, lalu ada infiks, eh, dan lain sebagainya. Kesimpulannya yaitu, afiksasi dalam bahasa Indonesia sangat penting dalam proses pembentukan kata turunan ataupun mengubah makna dari sebuah kata. Dan jenis-jenis afiksasi tadi yaitu prefiks, sufiks, konfiks, simulfiks. Oke. Dan penggunaan imbuhan satu suku kata yang berfungsi mengembangkan kosakata secara lebih kaya, membedakan kelas kata dengan tepat, memahami makna kata dalam konteks yang lebih luas. Jadi sangat banyak sekali makna-makna ataupun kosakata kita yang dimana kalau ditambahi imbuhan akan berubah maknanya, berubah katanya, gitu ya. Oke, itu yang perlu kalian pahami mengenai afiksasi tadi. Reduplikasi itu merupakan pengulangan kata. Contoh, kalau kata dasar rumah, berarti dia tunggal. Oke, tapi kalau diulang lagi kata rumah-rumah, hmm, eh, Pak, Pak Budi mengunjungi rumah-rumah para warga untuk melaksanakan kampanye, mengunjungi rumah-rumah warga. Nah, kalau dibuat Pak Budi mengunjungi rumah warga. Nah, beda beda sekali konteksnya, tapi maknanya sebenarnya sama. Kalau dia hanya rumah, mungkin hanya beberapa. Tapi kalau dibuat rumah-rumah, berarti hampir keseluruhan rumah dikunjungi oleh Pak Budi. Begitu ya. Jadi itu tadi maksud daripada reduplikasi tadi. Proses atau hasil perulangan kata atau unsur kata. Seperti kata rumah, rumah-rumah, tetamu, bolak-balik. Itu beda, itu ditentukan tersendiri. Tidak semua kata dasar bisa digunakan atau difungsikan untuk mengulang kata. Contohnya seperti anak, anak-anak. Berarti anaknya lebih dari satu. Kalau dia di dalam bahasa asing, Ibu sebutkan saja bahasa Inggris, kalau dia menyatakan child, dia hanya menyatakan banyak anak, dia hanya menambahkan s di belakang kata, gitu ya kan? Tidak mungkin child child.
Tapi kalau di bahasa Indonesia anak-anak, buku. Kalau kata dasarnya buku ditambahi pengulangan kata buku-buku. Nah, apa sih fungsi daripada reduplikasi ini? Fungsinya yaitu menyatakan jamak atau plural, lebih dari satu. Penekanan atau generalisasi, di mana contoh kalimatnya yaitu anak-anak bermain di taman safari. Kalau dibuat anak bermain di taman di taman safari, di taman setiap sore. Kalau hanya anak saja kita buat anak bermain di taman, anak siapa? Ya kan? Maknanya jadi lebih ambigu gitu. Cuman kalau kita anak-anak, oh iya karena kan taman itu memang banyak sekali anak-anak dikunjungi oleh anak-anak gitu kan. Nah, reduplikasi ini punya reduplikasi berimbuhan. Contoh, kerja kata dasarnya. Lalu diulang dan ditambahi imbuhan pekerja kerja. Jarang atau bentuk arkais. Berimbuhan pada bentuk ulang. Bermain kata dasarnya, kata aktifnya gitu kan. Kata dasarnya kan main. Ini kan berimbuhan, bermain, bermain-main, berjalan, berjalan-jalan, pekerjaan, pekerjaan, pekerja. Fungsi, fungsinya yaitu menyatakan aktivitas ringan atau santai, menunjukkan keadaan jamak, dan lain sebagainya. Ada juga dikatakan sebagai reduplikasi sebagian atau parsial, suatu awal saja. Laki, lelaki, tetamu, serupa. Ini merupakan reduplikasi sebagian. Ada juga reduplikasi dengan perubahan fonem. Ya, contoh sayur mayur, lauk pauk, rupa rupi, gitu ya. Reduplikasi semu, kupu-kupu, laba-laba, hati-hati. Ini merupakan bentuknya seperti pengulangan namun bukan hasil proses reduplikasi. Karena kan kupu-kupu itu memang katanya kata pengulangannya memang udah seperti itu gitu kan. Tidak ada ditambahi imbuhan ataupun sisipan di kata kupu-kupu itu sendiri. Makanya dia dinamakan sebagai reduplikasi semu. Oke. Lalu ada fungsi reduplikasi di dalam bahasa Indonesia. Tadi fungsinya tadi pertama jamak ya. Keragaman menunjukkan banyak jenis. Intensifikasi memberi efek penekanan makna. Dan banyak lainnya. Jadi kesimpulannya yaitu reduplikasi adalah salah satu proses morfologis dalam bahasa Indonesia yang sangat kaya fungsi dan bentuk. Makanya bahasa Indonesia ini sangat beragam katanya, beragam sekali kosakata yang dalam bahasa Indonesia, bahkan kata kerja sendiri yang ditambahi imbuhan tadi yang Ibu katakan akan memiliki banyak makna kata, banyak pengertian gitu. Makanya kalau kita belajar bahasa Indonesia cukup rumit Ibu secara eh, struktur bahasanya kalau kita dalami lebih dalam ya. Nah, kita masuk ke diksi atau pilihan kata. Kalau kalian pernah mendengar pidato dari seorang seorang politikus dengan pidato dari eh, bukan politikus, pasti bahasa yang mereka gunakan berbeda pilihan katanya. Kalau politikus bisa lebih ke menggunakan bahasa-bahasa politik. Tapi kalau dia yang non politikus ya bahasanya lebih sederhana dari itu. Ya kan? Nah, itulah maksud dari pilihan kata. Seseorang termasuk ketika Ibu mengajar seperti ini akan beda bahasa yang Ibu gunakan sehari-hari, ya kan? Nah, jadi pilihan kata itu digunakan di konteks yang berbeda, situasi yang berbeda, tergantung dari siapa lawan bicara kita, apa yang kita bahas, dan bagaimana situasi kondisinya. Nah, itu merupakan diksi. Oke, tidak heran ya kalau orang yang mau mempengaruhi pikiran orang lain atau membutuhkan ingin menyampaikan informasi yang cukup penting ke orang lain, dia akan menggunakan bahasa-bahasa yang lebih menarik. Contohnya bahasa marketing.
tidak mungkin mereka menggunakan bahasa yang begitu saja, sederhana, formal, supaya orang tertarik. Pasti kan mereka punya bahasa-bahasa pasar, bahasa-bahasa marketing, supaya orang lain tertarik untuk melihat atau membeli, ataupun terpengaruh dari iklan yang diberikan, termasuk bahasa-bahasa iklan. Begitu ya. Itulah maksud daripada pilihan kata tadi atau diksi. Nah, itu maksudnya ya. Kalau kalian masih ingat ragam dan laras bahasa, ya, kalau ragam bahasa itu banyak juga jenisnya, termasuk daripada konteks. Eh, Ragam bahasa itu banyak, seperti kalau dia apa, hmm, ragam dari bahasa kedokteran. Oh, ragam bahasa terdiri dari ragam lisan dan ragam tulis yang Ibu maksud ya. Kalau dia laras bahasa itu tergantung konteks daripada eh, ilmu yang diterapkan. Contoh laras kedokteran, laras ilmiah itu bahasanya pasti berbeda. Nah, itu ada hubungannya dengan diksi atau pilihan kata tadi. Oke, masih mendengarkan Ibu dengan jelas di sana? Masih? Masih, Bu. Oke, Masih, baik. Bu. Iya. Nah, kalau dari materi yang Ibu sampaikan tadi, adakah hal yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, baik. Nah, Ibu harap kalian bisa membaca ulang materi ini. Ibu mau kalian membuat satu tugas. Ini tugasnya Ibu berikan adalah silahkan buat contoh daripada afiksasi berikut ini. Nih, afiksasi dari macam-macam prefiks, sufiks, infiks, komfiks, gabungan, simulfiks. Masing-masing contohnya 3. Prefiks contohnya 3, sufiks contohnya 3. Silahkan kirim ke grup WA ya. Eh, Ibu tunggu paling lama hari besok ya, hari Minggu, besok terakhir. Oke, untuk itu tambahan tugasnya ya. Adik-adik sekalian, cukup jelas tugas yang Ibu berikan? Cukup, Ibu. Oke, baik. Dalam Jangan lupa bentuk apa, Bu, tugasnya, Bu? boleh kirim dalam diketik saja di WA, baru kirim. Tidak perlu dikirim bentuk Word ataupun eh, bentuk PDF. Cukup kirim pesan teks saja. Oke, paham semuanya? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, baik. Ini Ibu stop share. Oke, sebagai penutup, Ibu kita ambil dokumentasi terlebih dahulu. Silahkan kameranya dihidupkan. Oke, kameranya dihidupkan semuanya. Ini banyak dari FKIP ini ya. Rasana, Johannes, Reka, apa kabar kalian? Sehat, Sri Bu. Delana, Sehat di Bu, sini di sehat. mana-mana. Oke, Epanin Ananda, FKIP juga kan? Oke, baik. Ibu ambil dokumentasi kita. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu. Pagi, Ibu, Bu. pagi.